Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Ajid. Saya mahasiswa Politeknik Piksi Ganesha, Prodi Manajemen Akuntansi. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar, fungsi pasar, klasifikasi pasar, dan jenis-jenis pasar. Yang pertama adalah pengertian pasar. Pengertian pasar itu sendiri kalau kita lihat secara global, yaitu tempat kita mencari suatu barang, kebutuhan kita, keinginan kita, itu ada di pasar. Baik itu pakaian, makanan, alat-alat rumah, dan sebagainya. Atau bahkan bisa kita sendiri menjual di tempat tersebut. Karena pasar itu merupakan bagian dari suatu perekonomian. Pengertian pasar, kalau menurut para ahli seperti Kotler, yang menyebutkan bahwa pasar itu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Ia bertemu secara fisik di tempat tersebut. Itu menurut kalau kata yang kedua, menurut W. Staton, pengertian pasar ialah tempat mengedepankan para pembeli yang bertujuan untuk mempromosikan, menentukan, merencanakan, dan mendistribusikan suatu barang. Itu pengertian pasar menurut W. Ada fungsi pasar. Fungsi pasar ada 3 macam. Yang pertama, yaitu sebagai sarana distribusi, yang dimana sarana distribusi tersebut adalah suatu proses penyaluran barang dari penjual atau bisa disebut produsen ke pembeli, bisa disebut konsumen. Di sana di pasar disalurkan, ketika sudah pas barang dan penawaran pas, maka bisa dilakukan transaksi. Pasar yang kedua yaitu sebagai pembentuk harga. Pasar juga bisa disebut pembentuk harga. Tentang produk tersebut bisa ditentukan harganya berapa. Dan yang ketiga, fungsi pasar yaitu sebagai sarana promosi. Pasar juga bisa dijadikan sarana produsen bersaing secara sehat dengan produsen lainnya. Nah, di sana di pasar sebagai produsen dan produsen lain bisa bersaing secara sehat. Itu yang dinamakan dengan fungsi pasar. Yang ketiga, ada yang namanya klasifikasi pasar. Dalam klasifikasi pasar dibedakan menjadi 2 macam. Ada yang namanya pasar tradisional dan juga ada yang namanya pasar modern. Lalu apakah yang dimaksud dengan pasar tradisional? Pasar tradisional yaitu merupakan tempat terjadinya transaksi secara langsung atau tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi. Nah, dalam pasar tradisional, bangunan yang dimilikinya yaitu seperti kios-kios, gerai, maupun lapak terbuka. Jadi sederhana dalam pasar tradisional. Adapun pasar modern sudah lebih canggih ya dibanding pasar tradisional. Namun dalam hakikatnya sama, prinsipnya juga sama. Tapi yang membedakan dalam pasar modern yaitu dalam pasarnya, dalam produknya itu sudah tertera harganya, sudah ada ya. Jadi kita gak harus berupaya bagaimana harganya berapa, itu sudah tertera di sana. Tentang produk di sana harganya berapa sudah ada, sudah tertera. Jadi sudah agak susah-susah. Bangunan yang dimilikannya juga sudah modern seperti minimarket, pasar swalayan. Itu contoh dari pasar modern, jadi sudah agak beradaptasi ya. Nah, yang selanjutnya jenis-jenis pasar. Dalam jenis-jenis pasar ini dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, ada yang menurut kegiatan.
Dalam menurut kegiatan ini dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama ada pasar nyata dan yang kedua ada pasar abstrak. Yang pertama, pasar nyata. Pasar nyata ini kita bisa bertemu langsung dengan seorang penjual dan pembelinya. Bisa berinteraksi secara langsung, bisa tawar-menawar secara langsung. Juga kita bisa sah atau tidaknya itu jual beli di sana ya. Yang kedua ada yang namanya pasar abstrak. Dalam pasar abstrak ini kita tidak bisa melakukan tawar-menawar. Tapi ada juga keunggulannya, yaitu kita tidak harus pergi jauh-jauh ke pasar ya, kalau kita itu memakan waktu cukup lama ya kalau kita pergi ke pasar. Tapi dalam pasar abstrak ini kita lebih mudah. Kita tinggal klik, kita mau pesan apa di suatu media aplikasi ya, cukup di sana. Nanti akan dikirim oleh seorang produsennya ke kita ya. Itu keunggulan dari pasar abstrak. Yang kedua, dalam jenis-jenis pasar ada yang namanya jenis transaksi. Dalam jenis transaksi ini dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, ada pasar tradisional dan ada pasar modern. Kita tadi sudah dibahas ya tentang apa pengertian pasar tradisional dan apa pengertian pasar modern. Itu tadi sudah. Yang ketiga, dalam jenis-jenis pasar yaitu berdasarkan barangnya. Dalam bagian ketiga ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, pasar barang konsumsi dan yang kedua pasar sumber daya produksi. Yang pertama, pasar barang konsumsi. Pasar barang konsumsi yaitu yang selalu kita butuhkan sehari-hari, seperti makanan, pakaian itu ada di dalam pasar barang konsumsi. Yang kedua, ada pasar sumber daya produksi. Dalam pasar sumber daya produksi ini biasanya ada yang namanya kebutuhan bangunan, bata, genteng, itu ada di dalam pasar sumber daya. Dan bagian keempat dalam jenis pasar yaitu berdasarkan waktunya. Di sini ada 5 macam, yaitu pasar kaget, pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan ada pasar tahunan. Itu dalam berdasarkan waktunya. Dan mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahannya, banyak kekurangannya. Maklum, saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.